Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan anatomi, fisiologi, dan mekanika gerak. Baiklah, pada pertemuan hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang terminologi anatomi fisiologis dan konsep dasar homeostasis. Jika kita membahas tentang anatomi fisiologi, sebenarnya ini adalah dua disiplin ilmu yang berbeda namun saling terkait. Kalau kita lihat, manusia itu memiliki gerak dasar. Gerak dasar yang utama adalah berjalan. Pada saat berjalan dibutuhkan koordinasi dari sistem otot, tulang, dan sendi. Anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong-motong. Memotong-motong di sini memiliki konotasi bahwa anatomi mempelajari tubuh dalam setiap bagiannya atau perbagian. Jadi, perbagian tubuh itu dipelajari melalui disiplin ilmu anatomi. Sehingga dapat dikatakan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Nah, adapun fisiologi itu kita lihat di bagian dalam dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi fisiologi itu lebih mempelajari bagaimana fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia yang tadi dibahas melalui disiplin ilmu anatomi. Fisiologi sendiri itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah fisiologi sel, itu mempelajari fungsi dan bagian-bagian sel. Yang kedua adalah fisiologi spesifik atau mempelajari organ. Ada juga fisiologi sistemik, yaitu mempelajari tentang sistem organ, dan fisiologi patologikal, yaitu efek penyakit terhadap suatu organ. Nah, dalam mempelajari anatomi dan fisiologi diperlukan pemahaman mengenai istilah deskriptif anatomi. Jadi, saat kita mempelajari anatomi fisiologi, terdapat beberapa istilah yang umum digunakan dalam disiplin ilmu tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang anatomi, maka kita berbicara tentang tubuh manusia. Dalam anatomi itu ada yang dikatakan dengan posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu melihat tubuh manusia dalam posisi yang berdiri. Kita lihat di gambar ini, jadi menghadap ke depan, begitu posisinya tubuhnya lurus dan posisi berdiri dengan mata yang juga memandang lurus. Jadi arah pandangan itu lurus ke depan, bukan ke kiri, ke kanan, ataupun ke bawah. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan juga menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Jadi berdiri sikap sempurna dengan telapak tangan menghadap ke depan. Jadi ini adalah posisi anatomi. Nah, dalam mempelajari tubuh manusia, kita menggunakan dalam mempelajari tubuh manusia, kita membagi-bagi tubuh berdasarkan arahnya. Jadi kita ketika melihat tubuh manusia ini, bayangkan ada sebuah penampang. Penampang ini adalah permukaan hayal yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. Jadi ada bagian atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Penampang-penampang tersebut ada 3 yang umumnya digunakan dalam anatomi. Yang pertama adalah penampang koronal, penampang transversal, dan penampang sagital. Penampang yang pertama, penampang sagital, ini membagi tubuh manusia secara vertikal menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi lihat gambar yang pertama, penampang sagital ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Untuk bagian frontal itu membagi tubuh kita berdasarkan menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Jadi frontal itu dibagi 2, depan dan belakang. Istilah depan dalam ilmu anatomi di sini kita menggunakan istilahnya anterior, dan bagian belakang itu adalah posterior. Penampang yang membaginya adalah penampang
frontal. Bagian depan dikatakan sebagai bagian anterior dan bagian belakang dikatakan sebagai bagian posterior. Penampang yang terakhir adalah penampang transversal. Jadi penampang transversal merupakan penampang yang memotong secara simetris menjadi bagian superior yaitu atas dan bagian bawahnya itu inferior. Jadi bagian atas, saya ulangi, itu istilahnya adalah bagian superior, sedangkan bagian bawah tubuh kita itu dikatakan sebagai inferior. Nah, ini juga ada beberapa terminologi begitu ya. Terminologi arah berdasarkan posisi relatifnya terhadap tubuh kita. Jika relatif terhadap sisi depan atau belakang begitu ya, kita melihatnya dari bagian depan atau bagian belakang, ini ada istilah anterior gitu, posterior, dorsal, dan ventral. Sedangkan posisinya jika kita melihat tubuh kita relatif terhadap kepala atau ekor tubuh, ada istilah superior, inferior, caudal dan kranial. Kemudian jika kita melihat tubuh kita relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh, maka ada istilah medial, lateral, deep, dan superficial. Di terminologi yang terakhir, kita melihat tubuh kita itu relatif terhadap pelekatan struktur lain. Maka ada dua istilah yang digunakan, yaitu proksimal dan distal. Masing-masing istilah tersebut dapat kita lihat secara jelas dalam gambar berikut. Jadi bagian atas itu anterior atau ventral, bagian bawah itu posterior atau dorsal. Kemudian jika mengarah ke bagian tengah, ini ya gambar yang kedua di sebelah sini, gambar yang mengarah ke bagian pusat tubuh itu dikatakan sebagai medial. Kalau arahnya itu menuju ke arah kepala itu dikatakan sebagai proksimal, begitu ya. Kemudian ada juga superficial, itu mengarah kepada ke bagian tengah begitu ya, antara dari kedua sisi, itu dikatakan sebagai superficial. Untuk bagian bawah begitu ya, atau bagian kalau dilihat dari bagian belakang, ini ada yang namanya bagian arah lateral, yaitu lateral itu menuju ke sisi atau menuju keluar. Sedangkan jika kita melihat tubuh itu menjelaskan sesuatu itu menuju ke bawah, menjauhi sesuatu begitu, menjauhi pusat kepala, itu dikatakan sebagai distal. Adapun istilah deep itu digunakan untuk menunjukkan arah yang menuju ke pusat tubuh. Nah, dalam menjalankan fungsi tubuh, begitu ya, tubuh kita senantiasa digunakan setiap hari untuk bekerja, untuk bergerak, untuk bisa beraktivitas, begitu ya. Tubuh ternyata memiliki sebuah sistem yang berfungsi untuk menjaga bagaimana sih supaya tubuh kita ini tetap bisa berfungsi dengan normal, tetap bisa berfungsi dengan baik dan menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kita kan nggak bisa tuh yang namanya kalau misalkan Anda berada di luar ruangan pada jam 12 siang saat matahari terik begitu ya, itu kan suhunya menjadi naik begitu, itu Anda akan secara otomatis akan merasa kegerahan dan berkeringat. Tahukah Anda bahwa proses Anda berkeringat, prosesnya Anda, reaksi tubuh Anda itu menjadi gerah atau kepanasan, itu adalah sebuah sistem atau mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan supaya tubuh kita itu tidak kepanasan. Jadi keringat itu adalah hasil ketika suhu tubuh Anda itu mengalami peningkatan, maka Anda akan berkeringat. Jadi keringat itu adalah respon. Demikian pula jika Anda berada di puncak gunung misalkan gitu, Anda sedang mendaki gunung, itu Anda bisa saja kadang-kadang kita kalau dingin ya kita langsung menggigil. Jadi menggigil itu sendiri merupakan sebuah respon untuk bagi tubuh untuk mempertahankan kondisi normalnya atau kondisi optimumnya. Nah,
Seperti sudah saya sebutkan bahwa tubuh kita ini bekerja setiap saat, dan setiap saat juga tubuh membutuhkan banyak energi. Bahkan saat tidur kita juga tetap membutuhkan energi. Karena kan Anda habis tidur, selama tidur gitu ya, Anda nggak sadar, tapi jangan salah, selama tidur itu tubuh Anda tetap bekerja begitu, dan tubuh Anda tetap membutuhkan energi. Sehingga ketika sudah tidur, Anda bangun, Anda merasa segar gitu ya. Anda kan kalau udah bangun tidur nggak hidup lagi gitu ya, nggak berhenti kerja tubuhnya. Nah, sebuah proses untuk mempertahankan fungsi tubuh agar dapat berjalan secara normal itu dikatakan sebagai homeostasis. Saya ulangi, proses mempertahankan fungsi tubuh agar dapat berjalan secara optimum dikatakan dengan homeostasis. Proses homeostasis sendiri ini berjalan otomatis untuk dapat mempertahankan, diantaranya mempertahankan suhu, mempertahankan jumlah cairan, dan memperhatikan kadar gula darah. Sebetulnya aspek homeostasis ini banyak sekali, namun tiga karakter ini, suhu, jumlah cairan, dan kadar gula darah, merupakan komponen atau sistem yang utama untuk mempertahankan fungsi tubuh kita. Nah, bagaimana kita mempertahankan suhu, bagaimana kita mempertahankan jumlah cairan supaya kita nggak dehidrasi ataupun kebanyakan cairan gitu ya, itu dibutuhkan energi dalam jumlah tinggi. Jadi makanya ketika Anda bangun tidur itu lapar gitu ya, atau merasa capek, sebenarnya karena memang Anda selama tidur itu ya menghabiskan banyak energi juga gitu. Dalam mempertahankan fungsi tubuhnya secara optimum, terdapat beberapa organ dalam tubuh kita yang berperan. Di antaranya ada otak, kemudian juga ada otot, ada kulit, ada paru-paru, ada pankreas, dan juga ada ginjal. Ini hanya beberapa di antaranya. Sebetulnya kalau kita lihat sistemnya ini lebih rumit lagi. Tapi keenam organ ini merupakan organ utama yang berperan dalam menjaga sistem homeostasis tubuh manusia. Nah, homeostasis sendiri itu tadi ada suhu, ada cairan, kemudian ada kadar gula darah. Kita masuk ke fungsi yang pertama, jenis homeostasis yang pertama, yaitu adalah termoregulator atau pengaturan suhu. Jadi termoregulator adalah mekanisme pengaturan panas dalam tubuh kita, sehingga sel-sel dalam tubuh dapat bekerja secara optimal dalam kehidupan. Nah, kenapa sih harus diatur gitu ya suhunya? Jadi kita tubuh itu, seluruh tubuh manusia itu suhu internalnya tidak boleh terlalu jauh dari suhu 37 derajat Celcius. Jadi kenapa sih harus dijaga tubuh kita itu tidak boleh kepanasan atau terlalu kedinginan? Karena suhu tubuh internal kita itu nilainya tidak boleh terlalu jauh dari 37 derajat Celcius. Memangnya ada apa sih di suhu tersebut gitu ya? Jadi suhu 37 ini adalah suhu yang dibutuhkan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh Anda, di dalam tubuh saya, agar dapat bekerja. Kita lihat lalu bagaimana jika suhu di lingkungan kita itu berubah begitu ya. Nah, pada saat suhu di lingkungan itu lebih tinggi begitu ya dibandingkan suhu internal dalam tubuh kita, maka akan terjadi namanya respon dari tubuh kita. Yang pertama, jika kita suhu lingkungan itu naik, maka akan terjadi keringat atau kita berkeringat atau sweat evaporation di sini gitu ya. Kemudian juga responnya selanjutnya selain berkeringat adalah terjadi vascular dilatation. Jadi pembuluh darah di sekitar tubuh kita itu akan melebar untuk melepaskan panas. Kemudian lalu apa yang terjadi jika suhu di luar itu lebih rendah? Maka akan terjadi vascular constriction atau pembuluh darah di dalam tubuh kita itu akan mengkerut atau menyempit. Kemudian juga
nanti suhu tangan dan kaki kita itu akan menurun, otot akan berkontraksi dan tubuh akan menggigil. Jadi menggigil itu sebenarnya bukan karena dingin, tapi karena Anda merespon perubahan suhu yang terjadi di sekitar Anda. Anda lihat gambar yang sebelah kiri, ini jadi perbedaan letak suhu atau perbedaan suhu tubuh pada titik-titik tertentu. Jadi ini adalah perbedaan suhunya. Semua intinya suhu tubuh manusia itu berada di 30 derajat Celcius. Lalu bagaimana sih kita mengatur suhu? Jadi suhu tubuh kita itu diatur oleh otak. Kalau lihat gambar yang sebelah kiri, otak itu mengatur suhu tubuh di bagian hipotalamus. Jadi bagian ini hipotalamus, bagian depan dari otak kita. Sebelum tubuh mengatur gitu atau hipotalamus itu memperoleh perintah begitu ya untuk mengatur suhu di dalam tubuh kita. Informasi untuk mengatur suhu itu terlebih dahulu diterima oleh kulit kita. Di dalam kulit Anda itu ada berbagai macam reseptor. Reseptor itu penerima rangsang, jadi Anda merasa kasar, halus, panas, dingin. Semua itu dirasakan oleh reseptor yang berada di kulit Anda. Kita itu mempunyai reseptor syaraf di bagian kulit. Jadi ini adalah kalau Anda lihat ada bagian rambutnya, kemudian ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ini yang kelenjar keringat, ini rambut, begitu ini otot. Nah, di bagian kulit kita itu ada sensory nerve ending. Jadi ada saraf sensor. Di sini saraf sensor ini ketika kita merasa kepanasan, kedinginan, ini yang akan menerima informasi. Informasi itu kemudian dilanjutkan terus melalui sistem saraf kita sampai ke otak. Di sini otak akan memberikan respon. Responnya apa? Tubuh kamu di luar, katakan begini ya, ketika panas, informasi itu diterima oleh saraf, kemudian disampaikan ke otak. Kata saraf tuh suhu di luar panas nih gitu ya, maka tubuh kamu harus berkeringat begitu. Yang memberikan perintah itu adalah bagian hipotalamus di dalam otak kita gitu. Jadi bekerja sama antara reseptor dan bagian otak. Nah, ini adalah salah satu respon paling utama dalam terjadinya perubahan suhu. Jadi ada yang istilahnya namanya vasodilatasi dan ada istilahnya vasokonstriksi. Vasodilatasi pada gambar sebelah kiri ini adalah proses pelebaran pembuluh darah yang terletak di bagian epidermis kulit kita. Jadi kalau Anda lihat kulit Anda, itu sebenarnya di bagian bawahnya ada banyak pembuluh darah. Ketika suhu di luar itu lebih tinggi, begitu ya, dibandingkan suhu internal tubuh Anda, maka panas itu harus dilepaskan. Untuk melepaskan panas, maka pembuluh darah di sekitar kulit Anda ini akan melebar untuk mempercepat proses pindah panas. Nah, fenomena selanjutnya, lalu bagaimana kalau misalkan suhu di luar itu lebih rendah atau lebih rendah dibandingkan suhu internal Anda, maka pembuluh darah itu akan menyempit. Begitu ya. Pembuluh darah akan menyempit sehingga panas yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu lebih sedikit. Begitu. Jadi kan ini lagi kedinginan nih, jadi panasnya harus dihemat-hemat, makanya pelepasan panasnya di dalam tubuh kita itu harus dihemat-hemat. Kalau ini mah yang sebelah kiri meningkatkan pelepasan panas begitu ya. Kalau ini lebih yang sebelah kanan itu lebih menjaga panas tubuh. Nah, ini tadi vasokonstriksi terjadi saat suhu tubuh rendah disebabkan karena kontraksi dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu tadi mengecil.
Pada saat pembuluh darah mengecil, maka volume aliran darah ini harus dikurangi untuk mengurangi kehilangan panas pada tubuh. Pada proses vasodilatasi, ini terjadi saat suhu tubuh Anda tinggi, disebabkan karena dinding pembuluh darah yang melebar. Ketika panas, pembuluh darahnya melebar, panasnya dilepaskan keluar, begitu. Volume aliran darah saat suhu tinggi harus ditingkatkan untuk melepaskan panas dari tubuh ke lingkungan. Nah, khusus untuk pada vasodilatasi ini selain melepaskan panas atau selain pelebaran pembuluh darah, juga terjadi sekresi kelenjar keringat yang membantu pelepasan panas. Nah, jenis regulasi yang kedua dalam homeostasis adalah osmoregulation atau pengaturan jumlah air. Sebagaimana kita tahu bahwa 70% dari tubuh manusia itu adalah air. 70% itu adalah air dan masing-masing organ memiliki kandungan air tertentu. Kalau dilihat di gambar sebelah kiri, ini yang paling tinggi kandungan airnya adalah paru-paru. Kemudian yang kedua adalah kulit, makanya kenapa kulit itu harus darah gitu ya, karena darah kan memang mengandung banyak cairan plasma darah. Kemudian ada kulit begitu ya, ada otak dan otot, dan yang terakhir adalah yang paling sedikit kandungan airnya adalah tulang. Jadi jangan dikira tulang itu nggak ada airnya ya gitu, tulang juga ada airnya. Nah, di dalam tubuh kita yang namanya cairan itu banyak sekali begitu ya, dan air itu di dalam tubuh kita itu senantiasa bergerak keluar dan masuk di dalam sel. Jadi air itu muter gitu ya, ada yang masuk ke dalam sel, ada yang juga keluar dari sel gitu ya. Nah, ada satu proses atau ada satu fenomena jika kita kehilangan banyak air dari dalam tubuh begitu ya. Ya, fenomena tersebut dikenal juga dengan istilah dehidrasi. Jadi tubuh kita kehilangan terlalu banyak air. Pada saat kehilangan banyak air, jadi jumlah air di dalam sel itu menurun gitu ya. Kalau jumlah air di dalam sel itu terlalu sedikit, itu dapat merusak sel. Nah, kita setiap hari gitu ya, tubuh kita ini juga memproduksi air dari internal begitu ya, atau dari eksternal. Kita memproduksi air atau memperoleh air itu melalui proses respirasi. Respirasi di sini bukan bukan bernafas ya, tapi respirasi di sini adalah proses menghasilkan energi di dalam sel. Nah, produksi air yang kedua adalah air yang kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tadi kita memperoleh air. Lalu bagaimana cara kita kehilangan air dari dalam tubuh kita? Air dapat hilang dari tubuh kita atau lepas begitu ya, melalui beberapa proses, diantaranya adalah bernafas, berkeringat, melalui urin, dan juga melalui feses. Jadi kalau Anda menempelkan bernafas di dekat dinding atau di dekat kaca begitu, itu kan akan keluar embun. Jadi secara tidak langsung sebenarnya setiap saat itu kita mengeluarkan air. Makanya kenapa harus kita banyak minum, karena setiap saat kita bernafas itu kita mengeluarkan air. Nah, kenapa sih jumlah cairan itu harus diatur gitu ya? Kenapa sih harus selalu seimbang? Jadi kalau Anda lihat 3 gambar ini adalah gambar kondisi sel. Jadi yang pertama, kalau konsentrasi ion di luar tubuh kita itu terlalu tinggi atau lebih tinggi daripada konsentrasi ion yang berada di dalam sel, maka akan terjadi yang namanya kondisi hipertonik, di mana sel itu nanti akan bisa mengkerut karena airnya itu ketarik semua keluar. Pada kondisi normal, konsentrasi ion yang ada di dalam maupun di luar itu seimbang. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar.
Kondisi yang ketiga adalah adalah kondisi hipotonik. Kondisi hipotonik itu jika konsentrasi ion di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya atau dibandingkan dengan di luar, sehingga air yang ada di luar itu akan masuk ke dalam sel sehingga membuat sel itu membengkak. Itu juga tidak baik begitu ya, karena nanti selnya bisa pecah begitu. Jadi kalau terlalu sedikit konsentrasi ion itu sel akan mengkerut. Kalau terlalu banyak maka selnya itu akan terlalu kembung dan bisa pecah. Dua-duanya ini adalah kondisi yang tidak diinginkan dalam sebuah sel. Kondisi yang ideal adalah kondisi isotonik gitu. Di mana konsentrasi ion di dalam maupun di luar sel itu seimbang. Oke, untuk yang selanjutnya adalah regulasi glucoregulation, artinya pengaturan kadar gula di dalam tubuh. Kenapa sih kadar gula itu harus diatur? Jadi kadar gula di dalam tubuh kita harus diatur karena gula sendiri atau glukosa adalah jenis gula yang digunakan sebagai sumber energi kita. Anda juga kan kebayang kalau misalkan kadar gula di dalam tubuh Anda itu terlalu tinggi bisa berbahaya, jika terlalu rendah itu juga bisa berbahaya. Kapan sih kadar gula darah itu naik atau tinggi? Jika kita makan terlalu banyak, terutama makan makanan yang manis-manis dan mengandung gula tinggi. Lalu kapan si kadar gula itu turun? Ini jika biasanya kita aktivitas tinggi, makan makanannya sedikit, ini jumlah gula di dalam tubuh kita itu akan lebih rendah. Begitu ya. Bagaimana sih tubuh kita mengatur kadar gula di dalam tubuh kita sehingga itu selalu seimbang, sehingga tubuh kita selalu punya energi? Nah, ini diatur oleh sebuah organ yang bernama pankreas. Jadi apa sih sebenarnya fungsi pankreas? Jadi pankreas itu dia akan mengeluarkan insulin. Gitu ya. Dia berfungsi untuk mengeluarkan insulin. Kalau Anda lihat di bagian sebelah kiri, jika di sebelah kanan dulu ya. Jika konsentrasi glukosa atau gula di dalam sel darah di dalam darah kita itu tinggi, maka pankreas ini akan membaca kondisi tersebut. Lagi banyak gula nih di dalam tubuh kita, lalu pankreas akan melepaskan insulin. Insulin ini dilepaskan atau dihasilkan oleh sel-sel beta yang terdapat di dalam pankreas. Karena udah dikasih begitu kadar gula tinggi, pankreas menghasilkan insulin, begitu. Kemudian insulin tersebut akan memerintahkan sel-sel lemak untuk membawa atau mengangkut gula tadi, sebagian besar gula tadi yang berlebihan itu dari darah ke dalam hati. Di dalam hati, gula tersebut nanti akan disimpan sebagai glikogen. Lalu apa yang terjadi jika jika kadar gulanya itu rendah? Maka jika terjadi kadar gula rendah, maka pankreas akan menghasilkan hormon yang lain, yaitu hormon glukagon. Kalau tadi konsentrasi tinggi dia menghasilkan insulin, kalau konsentrasi glukosa rendah dia akan menghasilkan glukagon. Glukagon ini akan bekerja dengan melepaskan glukosa dari dalam hati, akan melepaskan glikogen dari dalam hati untuk diubah menjadi glukosa. Jadi yang tadi disimpan nih, glukosa tadi yang berlebih, kalau berlebih glukosanya disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen, begitu ya. Kalau gula darahnya kurang di dalam darah atau rendah, maka yang tadi si glikogen ini akan diubah kembali menjadi glukosa ke dalam darah, begitu.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Jadi ada beberapa cara bagi tubuh untuk mengatur fungsi tubuh agar bisa bekerja secara optimum. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.